Halo, salam jumpa teman-teman. Jangan lupa kita selalu di kebun ya. Ya, jadi teman-teman, untuk kita berkebun ini kita terutama kita harus selalu teliti ya. Ini menceritakan tentang kebun karet teman-teman. Jadi kayak ini ya. Saya ini kan lagi mau deres ya, lagi mau deres ya. Jadi karena kemarin sempat dideres orang, sempat ada yang kena kayu juga, jadi kita ganti orang ya. Ini sebelum ada ganti orangnya kita deres sendiri, tapi ini karena masih siang teman-teman, ini jam 3 teman-teman, jadi kita bikin konten dulu ya sebelum hujan, karena kayaknya mau mendung ya. Kalau mendung kita nggak jadi deres, kita ngonten. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya ya. Karena channel YouTube Wirata Daya ini supaya berkembang dan menginformasikan tentang pertanian teman-teman ya. Ini untuk hari ini kita di pertanian karet ini teman-teman ya. Karena pada umumnya di Kalimantan Timur ini 20%-nya petani karet ya, 20%-nya petani karet, yang 10%-nya petani pangan, yang 60%-nya petani sawit, yang 10%-nya petani padi ya, padi gunung ya teman-teman, yang padi dan pisang. Yang kalau yang lainnya itu yang 20% itu pertanian karet ya, pertanian karet 20%. Pertanian yang ini yang pangan 30%, yang 50%-nya sawit teman-teman di sini ya. Itu makanya teman-teman khususnya petani karet dipertahankan ya. Jangan ditebang-tebang mentang-mentang karet sawit mahal, nanti karetnya ditebang diganti sawit. Banyak sini yang sawitnya ditebang. Jadi kalau memang teman-teman pengen punya kebun sawit, mending beli lahan lain, karetnya untuk modal gitu ya, untuk modal, atau ditanemin tengahnya, nanti ya kurang normal juga kalau mau ditanemin. Tapi bisa juga teman-teman, tengahnya ini mau dikasih sawit, bisa juga, cuman ya itu kurang maksimal ya, kurang maksimal. Jadi sawitnya itu kecil ya. Jadi kalau teman-teman mau sistem sawit panen, karet panen, cari lahan lain, nanam sawit itu ya. Jadi karet ini bisa untuk modali sawit situ. Karena sawit ini 5 tahun teman-teman baru merasakan enak itu ya. Kalau 4 tahun ke bawah ini, terkecuali kita sambil nanam jagung, sambil nanam pisang, itu bisa ya. Jadi kalau karet ini teman-teman, yang penting kita rajin nyembah setiap pagi, sore insya Allah akan berhasil ya karet ini. Jadi teman-teman, untuk teman tani yang sebagian yang tidak bisa menderek sendiri, kalau nyuruh orang, hati-hati jangan sampai seperti ini ya. Ini ada yang tembus ke, nah ini, ke kayu. Jadi teman-teman sorry ya, karena kita belum punya kameramen ya. Kita sendiri terus ini, sambil cerita sambil mindah-mindahi HP, karena nah ini teman-teman, ini segini ini 1 kiloan lebih, ini pulihnya lambat teman-teman. Pulihnya ini bisa jadi kulit sekitar 5 bulanan ya, sekitar 5 bulan. Jadi kalau kita ngikuti aturan pertanian ini nggak boleh sampai kena kayu ya, kita deres itu. Kalau sampai kena kayu ini batangnya rusak ya, rusak karena kulitnya pulihnya lama tuh. Tapi kalau karetnya mau dirombak itu lain urusan ya. Kalau karetnya masih mau dipertahankan ya sayang, karena ini lumayan bagus teman-teman ya. Bagus ini karet ini. Karena 1 minggu kemarin itu masih mampu berapa kintal gitu loh, saya tanya sama yang punya. Masih lumayan. Dalam per minggunya masih lumayan ini. Ya bangkitnya per seminggu paling lambat 10 hari ya. Kalau musim hujan bisa 10 hari, kalau hari-hari biasa gini paling-paling ya
Kalau nggak musim hujan bisa 1 minggu, bisa 1 minggu sekali. Kalau yang sampai 10 hari kalau musim hujan. Maka itu ya teman-teman, kita ingatkan teman-teman yang punya karet harus hati-hati tentang deresnya ya. Walaupun di sini banyak orang mahir, orang pinter deres, tapi sebagian teman-teman, kalau yang pendatang dari Jawa yang belum pernah punya karet ya bilangnya bisa, tapi ternyata ngaretnya begini ya. Tapi kalau yang sudah orang lama di Kalimantan, insya Allah itu sudah paham ya. Kalau di Jawa ini kan orangnya jarang yang deres karet, apa itu belum paham. Makanya kalau dikasih kerjaan deres karet ya mau karena ringan, terus hasilnya besar karena bagi dua. Cuman hasil kerjanya begini. Terkecuali kita ajari dulu 2 hari atau berapa kita ajari supaya dia bisa untuk cara deresnya, supaya tidak merusak batang. Karena kalau nyampe kayu begini teman-teman, itu otomatis tetap rusak ya kalau sampai kayu ya. Tapi kalau sedang-sedang kayak biasanya ini kurang, minimal kurang berapa mili dari kayu, itu insya Allah akan bagus. Nah itu ya teman-teman ya, simak baik-baik yang punya karet supaya karetnya tetap bagus, sehat, dan menghasilkan lumayan. Cara panennya harus hati-hati. Kalau nyuruh orang, syukur-syukur kalau semua bisa sendiri, tapi kalau karet lebar nggak mungkin bisa sendiri teman-teman. Apalagi kita kalau habis deres, kita nyoka, ini kan lari-lari teman-teman kita ya. Apalagi musim dikejar hujan, kita buru-buru. Disitulah kita mau perlu tenaga tambahan, supaya tenaga tambahan itu bisa mengerjakan yang maksimal. Nah seharusnya tetap diajari dulu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.